harapan dari kita penyelesaiannya itu masyarakat mengklaim bukan menolak plasma yang diberikan oleh pihak perusahaan, tapi mereka menginginkan permukaan plasma itu tidak di tanah mereka. Tapi kita belum bisa mengetahui kenapa, karena lahan yang dianggap sama masyarakat, sekelompok sama masyarakat tertentu itu di luar HGU. Nah, sedangkan kita belum mengetahui dan belum turun ke lapangan. Maka kesimpulan RDP hari ini adalah membentuk tim dan melibatkan elemen-elemen pemerintahan daerah untuk bisa kita turun ke lapangan. Jadi kenapa SPS 1 dikeluarkan plasmanya ke SPS 2? Karena SPS 1 sama SPS 2 itu adalah satu grupmen. Jadi karena berhubung di SPS 2 itu, di SPS 1 itu tidak ada lahan, maka diambillah di SPS 2. Begitu juga. Aturan boleh atau tidak? Kalau aturan tidak masalah, karena itu kan sesuai dengan karena satu perusahaan, ya, kecuali perusahaannya berbeda. Untuk membuat tim untuk lapangan apa? Segera akan kita ini dalam minggu ini nanti segera kita komunikasi sama kawan-kawan, akan segera kita buat tim. Itu kita libatkan seluruh elemen pemerintahan yang ada di koperasi, yang ada di dinas perkebunan, kan, komisi dan juga pertanahan, dan kita libatkan. Membalikan batas HGU ke pemerintah, jadi bisa kita ini secara data spasial mungkin kita menggunakan lapangan apakah itu masuk atau tidak, insya Allah bisa. Kewajiban pemegang HGU sebenarnya untuk menjaga itu yang menjadi persoalan sekarang kan, karena mereka tidak menjaga. Kemarin memang kita sudah mengeluarkan surat menyuruh bahwasannya mengundang pihak perusahaan, karena katanya juga ada masyarakat melaporkan kemarin kan cuma audiensi, cuma 7 orang katanya. Jadi maka kami sudah sepakat juga kemarin mengundang pihak perusahaan dan pihak dinas terkait. Jadi masalah nggak dibuat serentak karena berhadu acara tadi atau bagaimana, ya kurang ini juga kami. Nah, karena kan hari ini ada 2 agenda daripada itu. Cuman ini ke depan akan kita langsung undang ke pihak perusahaan supaya biar clear masalahnya. Baik Pak, boleh saya minta satu lagi tanggapannya. Dari masyarakat sendiri tidak menyampaikan untuk audiensi yang dihadiri 7 orang, tapi itu permintaan daripada tim ahli pimpinan, yaitu ketua DPRK, kemudian masyarakat ternyata hadir lebih daripada 7 orang. Dan itu bagaimana tanggapan Bapak selaku yang mewakili Pak Ketua Dewan terhadap masyarakat Pak dalam permasalahan sengketa plasma? Ya, karena kan hari ini agenda ketua pimpinan juga tidak ada agenda di luar, berhadu agenda, maka pimpinan rapat tadi dialihkan oleh dari ketua komisi 1 dengan ketua komisi 2 terkait bidang masing-masing. Jadi dalam komisi 1 itu bidang pertanahan dan komisi 2 itu bidang perkebunan. Makalah pimpinan rapat ini dilimpahkan kepada kami komisi. Jadi ada satu lagi tambahan terkait masalah yang dibuka lahan plasma itu sekitar 500 hektar, karena jumlah kakaknya itu
sekitar 228 kakak kan melebihi, jadi tanggapannya bagaimana yang lebih dari 100 lebih tadi? Ya kalau itu kami belum tahu, belum mengetahui karena kenapa ini kan laporan baru tadi sama kami. Jadi inilah perlu kita sampaikan. Rakyat Nagan Raya menuntut keadilan, bukan janji sengketa lahan dengan PT SPS 2 memanas. Nagan Raya, Aceh puluhan kali alat berat milik PT SPS 2, dikenal sebagai Beko, telah merampas lahan garapan masyarakat Desa Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kekecewaan dan kemarahan memuncak karena Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, DPRK, dinilai bungkam dan janji-janji yang disampaikan dalam audiensi dianggap hanya isapan jempol. Informasi ini diperoleh gabungan media online dan cetak ternama, GMOCT, dari media online bongkarperkara.com, salah satu anggota GMOCT. Rakyat butuh keadilan, bukan janji, teriak para petani yang lahannya dirampas. Mereka mengaku siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mendapatkan haknya. Dugaan keterlibatan oknum dan pengusaha membuat perusahaan berani bertindak sewenang-wenang, merampas lahan garapan yang telah digarap turun-temurun. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut berdalih beroperasi demi kepentingan masyarakat sekitar. Namun, masyarakat menilai izin hak guna usaha, HGU, perusahaan justru digunakan untuk menguasai lahan garapan dan tanah ulayat. Pemerintah kabupaten dan DPRK dinilai diam membisu, tidak responsif terhadap permasalahan ini yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bertahun-tahun kami ditindas, ungkap salah seorang warga. Mereka hanya menuntut keadilan dan kepastian hukum atas lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27, yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup layak. Ketidakadilan yang berlangsung lama ini membuat masyarakat merasa keadilan telah mati, sementara perusahaan semakin merajalela. Bahkan, masyarakat dilaporkan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ironisnya, lahan garapan tersebut telah digarap oleh ratusan masyarakat selama bertahun-tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa PT SPS 2 telah melakukan penyerobotan lahan. Dugaan adanya rekayasa hukum demi kepentingan perusahaan semakin menguatkan kecurigaan masyarakat. Melalui jurnalis GMOCT dan media lainnya, masyarakat memohon kepada pemerintah pusat untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah ini. Mereka berharap pemerintah memberikan keadilan yang selama ini dirampas. Keluhan masyarakat ini telah disampaikan berulang kali kepada awak media, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah. GMOCT akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar pemerintah pusat ikut serta menyelesaikannya. Salah seorang warga M, Said mengecam tindakan kepala desa. Sangat kami sayangkan seorang kepala desa berpihak ke perusahaan dan mendukung proses plasma yang tidak jelas. Apalagi membuat plasma di atas tanah milik warga. Sebagai kepala desa, beliau seharusnya tidak boleh berpihak, apalagi jika rakyatnya dirugikan oleh perusahaan, ujarnya dengan nada kecewa. Lanjut inisial M juga mengungkapkan, itu lahan di sampingnya yang dijual sama ketua koperasi ada sekitar 100 hektar kok bukan HGU, punya kami kenapa bisa HGU? Pak Anies jual lahan juga puluhan hektar kok bukan HGU, kalau punya kami masyarakat sudah HGU, kan nggak masuk akal itu. Warga juga mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali diajak bernegosiasi oleh Pak Suwardi sebagai humas pihak PT SPS 2, terkait ganti rugi lahan. Namun, nominal yang ditawarkan dinilai jauh dari wajar. Pak Suwardi juga mengatakan, ini kalau ke depan terjadi hal-hal lain tinggal ada kaitannya dengan saya Pak ya. Pungkas Pak Suwardi nego harga dengan warga pemilik lahan lewat via telepon. Pihak perusahaan berupaya tetap memaksa dan menggarap lahan kami. Jelas negara ini isinya rakyat, bukan perusahaan, tetapi kami selalu dicari-cari celah untuk dipenjara, ungkap inisial M. Batas antara Bapak Anies dengan masalah tadi BPN menyebutkan juga karena tidak ada HGU SPS 2 di desa. kalau dari normatifnya dari HGU memang tidak ada. Cuma permasalahannya apakah yang dibangun sekarang berada di Gambut atau di Bongkar. Itulah kita tunggu nanti hasil identifikasi lapangan seperti apa, apakah itu Bandung atau itu desa. Sekarang melaksanakan bukan seperti desa karena itu luar ini sedikit pun nggak termasuk.
penjelasan di batas pajak desa. Sementara dari masyarakat itu menganggap itu desa Tobalung, sementara dari perusahaan mengklaim bahwa itu kampung penduduk dan berada di dalam hasil mereka. Lain masalah akan dibentuknya tim dari DPR untuk Ya, kita berharap perwakilan desanya atau perwakilan berada di tengah, artinya tetap berada pada tidak memihak kepada perusahaan atau tidak memihak kepada masyarakat, artinya menunjukkan kebenaran, kebenaran tentang hasil identifikasi. karena puas atau tidak. Menurut tentang audensinya tadi, saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan semuanya agak merasa kurang puas karena menyangkut yang disampaikan pihak DPR tidak terarah untuk masyarakat, selalu berarahnya pada plasma, sedangkan masyarakat tidak pernah menolak plasma. Kami selalu menginginkan plasma dan bahkan kami selalu mengundang pihak perusahaan untuk bikin plasma untuk masyarakat, tetapi jangan di atas lahan masyarakat. Seperti contohnya tadi lagi ada kekeliruan. Kalau sebenarnya kalau kita lihat itu yang harus bekerja di lapangan itu adalah pihak koperasi, tetapi koperasi berani dan lantang mengatakan kami tidak mengerjakan, cuma mengawasi, tidak mengerjakan perusahaan. Sebenarnya lahan tersebut siapa yang punya? Apakah masyarakat yang dikelola oleh koperasi ataupun koperasi dikelola oleh perusahaan? Itu yang penting harus dijelaskan itu sebenarnya. Bukan ditolak mentah-mentah kayak gitu. Jadi kami juga merasa kecewa dengan tidak hadirnya dinas perkebunan dan pihak perusahaan. Kami sangat kecewa karena menyangkut dengan masalah audiensi itu semua harus ada sebenarnya di pihak DPRK itu sebenarnya harus diundang semua, dan juga anggota-anggota Komisi 1 semua harus hadir sebenarnya. Itu bukan kayak gini caranya. Jadi sebenarnya masyarakatlah yang harus diutamakan. Jangan sampai kami mendatang dari jauh-jauh membawa pulang rasa kecewa karena tidak ada orang yang harus kita jumpakan dan harus kita bicara sama-sama. Ini itu yang bisa kita sampaikan rasa kecewa kami.